Yang sudah dapat Efesus pasal 5 ayat yang ke-32, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Paulus menyatakan ini sebagai rahasia besar, yaitu rahasia, kalau kita baca dari ayat-ayat sebelumnya, hubungan antara suami dan istri. Itu rahasianya seperti hubungan Kristus dan jemaat. Dan ayat-ayat sebelumnya mengatakan hubungan suami dan istri sama seperti hubungan Kristus dan jemaat, di mana Kristus rela mati untuk menebus dosa pelanggaran jemaat, semua umat manusia, dan juga jemaat belajar tunduk dan hormat kepada Kristus. Dan ini rahasia ini besar, kata Paulus. Butuh penyingkapan kebenaran firman Tuhan, butuh pewahyuan. Jadi ada banyak rumah tangga yang dibangun oleh karena apa? Dasar cinta. Aku mencintai, kasih eros. Cinta laki-laki dan perempuan, ganteng atau cantik. Begitu ya, ada dasarnya begitu. Atau juga karena sudah mulai usia lanjut. Ya, nanti aku tidak punya keturunan. Ada dasarnya begitu. Lanjut juga ada dasarnya dorongan orang tua. Ada begitu ya, dorongan orang tua. Ya, Mang Inang ya. Nah, juga ada dasarnya takut sendirian. Nah, ada banyak dasar pondasi yang dibangun oleh keluarga demi keluarga untuk membangun rumah tangga. Tetapi kebenaran firman Tuhan menyatakan bahwa pondasi membangun rumah tangga adalah seperti Kristus dan jemaat. Jadi dalam Matius pasal yang ke-7 ayat ke-24 sampai 27 dikatakan ada orang yang membangun rumah. Dua orang jenis membangun rumah. Satu membangun rumah di atas batu, satu lagi membangun rumah di atas pasir. Yang membangun rumah di atas batu artinya adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Dan orang yang membangun di atas pasir artinya mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Berarti ini sama-sama orang percaya. Karena sama-sama mendengar firman Tuhan. Sama seperti siang hari ini, kita sama-sama mendengar firman Tuhan. Tetapi yang membedakannya adalah yang satu mendengar dan melakukan, yang satu lagi mendengar tidak melakukan. Itu perbedaannya. Persamaannya yang lain adalah akan datang banjir, akan datang hujan, akan datang badai kepada dua tipe orang yang mendengar. Yang satu melakukan, yang satu tidak melakukan. Akan sama-sama datang banjir, hujan, badai. Nah, coba kita cross check amanah. Adakah keluarga kita di sini yang tidak pernah cekcok? Sekalipun keluarga pendeta, sekalipun keluarga presiden, keluarga menteri, tidak ada yang tidak pernah cekcok. Amin, amin. Pasti ada cekcok. Pada umumnya, kedua mempelai sebelum diberkati pemberkatan nikah, walaupun orang tuanya bilang tidak cocok, mereka selalu mengatakan cocok. Ditemukanlah cocok logi. Tetapi ketika berumah tangga, sudah mulai ada bulan bintang di sini, bekas tonjokan. Sudah mulai berlangsung lama, terjadi percekcokan, mengadu kepada orang tua, mengadu kepada keluarga. Keluarga bilang tadinya nggak cocok, sekarang cocoknya kalian. Tetapi suami istri mengatakan udah nggak cocok kami mah. Nah, terbalik kan? Sebelum berumah tangga bilang
cocok. Setelah berumah tangga bilang cekcok, tidak cocok lagi. Nah, untuk menghadapi badai banjir hujan, artinya persoalan demi persoalan, untuk itulah kita bangun pondasi rumah tangga kita yang kuat di dalam Tuhan. Sebab pasti akan terjadi ketidakcocokan. Ini masih satu suku. Gimana kalau beda suku? Satu suku tetapi keteladanan dari orang tua amang inang kepada anak-anaknya beda-beda. Ada seorang anak putri, calon mempelai wanita, mengharapkan calon suaminya maunya seperti papanya. Atau juga bahkan maunya tidak seperti papanya. Nah, begitu juga calon suami mengharapkan istrinya seperti mamanya, atau juga tidak seperti mamanya. Tergantung keteladanan yang dibangun oleh orang tua kepada anak mulai dari kecil, benar atau salah. Nah, ini semuanya melatar belakangi ketidakcocokan. Nah, ketidakcocokan ini harusnya dilebur menjadi kehendak Tuhan. Kebenaran firman Tuhan menjadi pondasi rumah tangga dalam setiap keluarga demi keluarga, sehingga bangunan pondasi rumah tangga itu kuat sampai maut memisahkan mereka. Amin, amin. Mau apapun persoalan demi persoalan, rahasia ini besar, kata Paulus. Nah, mari dengarkan amang ini. Kenapa ini dikatakan rahasia ini besar? Sebab tidak ada rumah tangga di luar kekristenan yang menghubungkan antara hubungan suami istri dengan Tuhan dan jemaatnya. Enggak ada. Coba cek. Agama apapun tidak ada. Hanya agama kekristenan yang menghubungkan antara hubungan suami istri dengan Kristus dan jemaat. Hubungan Kristus dan jemaat tidak bisa dipisahkan. Kalau tidak, masuk neraka. Percaya enggak, aman? Amin, amang inang. Nah, jadi jangan pernah berpikir untuk bercerai. Sebab apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia, kecuali karena kematian. Ada beberapa rumah tangga yang saya layani. Udah nggak tahan amang pendeta. Salah satu pasangan mengatakan udah nggak tahan. Udah berulang-ulang, udah bertahun-tahun sikapnya demikian, nggak berubah. Udah kudoakan, udah semuanya. Bahkan juga marga sudah, keluarga sudah. Bukankah begitu, amang inang? Diserahkan kepada keluarga sebelum diceraikan. Saya ngomong kepada rumah tangga tersebut, kepada keluarga tersebut, Anda, saya tidak sebut istri atau suami, saya sebut Anda aja. Saudara, saya bilang, mau berpisah dengan pasangan saudara. Iya, saya tidak kuat lagi. Kalau mau berpisah dengan pasangan saudara, berarti Anda sedang berpisah dengan Kristus, dengan Yesus. Sebab hubungan suami istri adalah seperti hubungan Kristus dengan jemaat. Artinya kalau kita tetap ngotot berpisah dengan pasangan kita, berarti kita ngotot untuk berpisah dari Kristus. Berarti kalau berpisah dari Kristus, ke neraka lah tempatmu. Saya tegas mengatakan ini, amang inang. Saya tidak kompromi dengan zaman.
Untuk itulah saya tidak tahu hati Amang dengan Inang ketika nanti menyaksikan Putri dan juga anak Amang waktu diberkati pemberkatan nikah nanti. Ada enggak pertanyaan? Sebab ini sudah sering kedengar di hati oleh orang tua kedua mempelai ketika diberkati nanti oleh Tuhan lewat hamba Tuhan. Ada pertanyaan di hati orang tua. Pertanyaannya begini, sampai kapan? Sampai kapan keluarga anakku ini nanti tetap bertahan? Ada nggak kira-kira pertanyaan itu? Oh puji Tuhan, ada. Ya. Pertanyaan itu harus terjawab hari ini. Sampai maut memisahkan mereka. Itu pondasi. Itu pondasi rumah tangga mereka, termasuk kita yang sudah berkeluarga. Sebab begini ya Mang Inang, banyak keluarga yang masih bertahan sekarang. Misalkan menikah umur 25 sampai umur pensiun lah, selesai tugas tanggung jawab semuanya. Anak-anak udah sekolah, udah berkeluarga. Jadi sementara itu ditahan-tahankan. Ada orang bercerai keluarga setelah semua tugas dan tanggung jawab menyekolahkan anaknya sudah selesai. Lalu minta warisan lah. Lumayan warisan. Udah ditahan-tahan selama ini kedongkolannya kepada suami, kepada istri. Sama-sama sepakat, bercerailah. Ada nggak begitu? Dasarnya adalah karena mempertahankan tanggung jawab kepada anak-anak. Dan juga kalau sudah besar, sudah menikah, sudah berumah tangga, sudah bekerja, anak-anak gantian memberkati orang tua. Ada seperti itu keluarga. Jadi pertanyaan yang tadi itu terjawab sudah pagi hari ini. Itu sudah saya tanyakan waktu bimbingan konseling pranikah kepada Samuel dan juga Fitri. Kalau mau berpisah karena ketidakcocokan, berpisahlah sekarang sebelum diberkati. Saya tanya kepada mereka, apakah kalian pernah bertengkar? Oh sering katanya. Oh puji Tuhan, berani terbuka. Tetapi selalu ada jalan keluar. Dikatakan bagus. Jadi tidak punya mimpi yang muluk-muluk. Nanti berkeluarga, wah satu piring berdua, apa semuanya berdua. Tetapi pemikiran mereka serius ke depan. Dengan kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan tentang mengasihi istri, tunduk kepada suami, telah saya sampaikan kepada mereka. Jadi suami mengasihi istri. Jadi saya sampaikan kepada mereka, kebutuhan istri itu dikasihi. Dan celakanya, ini saya pinjam tanda kutip celakanya. Seumur hidup kita para suami hanya bisa mengasihi satu-satunya istri. Amin para suami. Kuat nggak? Mengasihi istri satu-satunya. Ya pasti kuat. Karena kebenaran firman Tuhan. Jadi kebutuhan istri itu untuk dikasihi oleh suami. Sebab ada prinsip begini, yang penting aku bekerja, aku memberikan uang, udah beres. Emang sama uang dengan kasih? Enggak sama, Mang Inang. Enggak sama. Bahkan sebaliknya, ada orang berkata, demi untuk cari uang meninggalkan istri dan keluarga. Ada kan pisah kota.
Jadi kebutuhan istri para suami adalah untuk dikasihi. Ekstrimnya lagi dikatakan sama seperti Kristus mau mati bagi jemaat. Saya kira belum ada suami di sini yang mau mati bagi jemaat. Mati bagi istri. Artinya keinginan dagingnya. Sebab kan istri punya talenta banyak bicara kan? Banyak bicara. Sehingga kita para suami harus rela melayani dengan cara mendengar. Kita harus rela mati kedagingan kita para suami. Ada para suami yang mengalami itu, coba angkat tangan. Oh baik-baik. Oh puji Tuhan. Sebaliknya, istri tunduk kepada suami, bukan tanduk. Bukan tunduk-tunduk begini, bukan juga. Tapi ada rasa sikap hormat. Kebutuhan seorang suami adalah untuk dihormati oleh istri. Sebab itu, jangan sekali-sekali para istri di depan orang banyak mempermalukan suami. Amin. Tunjukkan rasa sikap hormat dan tunduk. Itu kebutuhan suami. Kebutuhan istri untuk dikasihi. Kebutuhan suami untuk dihormati. Nah, kutuk kepada Hawa, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di Taman Eden, dikatakan begini, engkau akan berahi, kutuk kepada Hawa, engkau akan berahi terhadap suamimu. Kata berahi di sana bukan dari bahasa vulgar, bukan. Kata berahi di sana artinya menguasai. Jadi kalau ada istri yang tidak hormat dan tunduk kepada suami, maka kecenderungannya adalah untuk menguasai suami. Ada enggak para istri yang ingin menguasai suami? Sehingga suami dikatakan, suami takut istri. Dan ada istri yang bangga dapat level itu. Wow. Itu mari dengar inang para istri, itu kutuk. Kalau engkau berusaha untuk menguasai suami, itu kutuk kepada Hawa dan juga diteruskan kepada kita. Kalau kita membuka diri, tidak hormat dan tidak tunduk kepada suami. Jadi mari kita perhatikan, simpel saja. Ketika suami belajar mengasihi istri, istri belajar tunduk kepada suami, maka anak-anak pun aman dalam keteladanan itu. Aman. Maka anak-anak tidak akan menjadi anak-anak memberontak. Nah, inilah secara garis besar prinsip. Nah, sekarang mari kita kupas tentang perceraian. Kita buka Matius pasal 19 ayat yang ke-6 dulu. Matius 19 ayat yang ke-6. Kenapa muncul banyak perceraian? Kita nggak persoalkanlah di luar orang Kristen. Sebab mereka bisa monogami, bisa poligami, bisa poliandri. Tetapi kita bicara tentang orang Kristen, orang percaya. Matius pasal 19 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sekali lagi, tetapi kenapa banyak keluarga Kristen sekarang banyak bercerai? Kalau dulu dikatakan para artis gampang bercerai, sebab banyak uang mereka. Banyak uang, banyak keinginan. Tetapi sekarang bukan hanya artis, tapi keluarga Kristen juga. Bahkan maaf,
Kumpulan marga juga memfasilitasi, kalau tidak bisa lagi disatukan, difasilitasi untuk bercerai. Saya dalam hal ini tidak setuju. Sebab dasar kita adalah kebenaran firman Tuhan sebagai orang percaya. Amin, amin. Iya, ada jalan keluar. Tetapi mari kita lihat, apa alasan daripada orang Kristen untuk bercerai? Orang Farisi ahli Taurat mengatakan, kenapa Musa memberikan surat cerai? Itu di Matius pasal 19. Nah, lalu di ayat 7 dan 8. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Apa alasannya Musa memberikan surat cerai? Karena ketegaran hatimu. Bahasa Batakna alani jugal mirukungmu ira semua. Tetapi dari semula tidaklah demikian. Ada dua alasan kenapa Musa memberikan surat cerai. Yang pertama, Tuhan tidak bisa memaksa manusia. Tuhan sudah kadu. Apa artinya kadunya? Terlanjur memberikan kehendak bebas terhadap manusia. Walaupun Tuhan berfirman sekeras apapun, kalau hati manusia menolak Tuhan berfirman, Tuhan tidak bisa interupsi. Tuhan tidak bisa menggagalkan. Kalau tidak, dia sudah gagalkan tangan Hawa untuk mengambil buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Jadi Tuhan menghormati kehendak bebas yang diberikan kepada umatnya. Jadi itu alasannya, karena ketegaran hatimu. Alasan yang kedua, kenapa Musa tidak bisa tegas? Karena dia mengambil perempuan yang kedua dari perempuan Kusi. Perempuan pertama anak dari Jitro, anak Midian, bukan orang Israel. Istrinya yang kedua perempuan Kusi juga bukan orang Israel. Nah, dia tidak menjadi teladan bagi orang Israel. Coba kalau dia beristri satu, dia akan ngomong. Dia akan tegas ngomong. Sama seperti aku, punya istri satu. Jadi dia tidak bisa tegas. Makanya Musa memberikan surat cerai. Nah, maaf ini, saya minta maaf kepada jemaat. Memang ada pendeta sekarang, tapi tidak di sini, jauh di sana, di kutub utara, di kutub selatan, punya istri dua, tidak menjadi contoh, menikah 2 kali. Tanpa kematian istri yang pertama. Ini tidak menjadi teladan bagi jemaat, sehingga menjadi contoh yang buruk. Maaf, kami dari hamba Tuhan. Maliaki 2 ayat 16. Ini yang terakhir. Saya lihat Amang Inang sudah tegang semua. Mari senyum dulu kiri kanan, ayo. Ini pondasi ya Mang Inang. Kelihatannya memang seram. Tetapi kalau kita ikuti ini, kita akan menikmati keluarga kerajaan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di tengah-tengah keluarga kita. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Jadi jangan tegang. Kita sedang memberikan contoh bagaimana keluarga Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di bumi ini dimanifestasikan. Maliaki 2 ayat 16, 2-3.
sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutup pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Mari dengarkan Amanginang. Di mata Tuhan, perceraian adalah sebuah pengkhianatan. Pengkhianatan kepada siapa? Kepada Tuhan. Sebab hubungan suami dan istri dasarnya adalah hubungan Kristus dan jemaat. Amin. Jadi kalau kita bercerai sebelum kematian, itu di mata Tuhan adalah sebuah pengkhianatan. Jadi kita juga orang tua, jangan sekali-sekali mengakomodir. Nah misalkan contoh, misalkan ada ayat sebelumnya di Matius 19, coba cari. Diceraikan oleh karena zina. Ya, Matius 19 ayat 9. Ayat 9. Alasan ini yang sering dipakai menjadi ayat untuk mengakomodir keinginan-keinginan orang Kristen untuk bercerai. Matius 19 ayat 9, 2-3. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi seolah-olah ayat ini dipakai untuk mengakomodir sebuah perzinahan. Nah mari dengarkan Amanginang. Kalau kita mencopot satu ayat, kita harus bisa bandingkan dengan ayat yang lain. Kita nggak bisa copot satu ayat menjadi ayatiah di luar konteks Alkitabiah. Nggak mungkin tabrakan antara firman memperbolehkan berzina, bercerai kecuali karena zina, dengan tidak bisa diceraikan oleh kecuali karena kematian. Tidak bisa tabrakan. Nah artinya waktu Yesus mengatakan ini Yesus yang ngomong loh. Ini Yesus yang ngomong. Aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Artinya boleh bercerai karena zina. Betul enggak Amanginang? Betul ya? Nah lihat Amanginang. Ada dua tafsiran. Kata zina pertama dari New King James Version dikatakan kecuali karena punya kelainan seks. Tetapi saya tidak sepakat dengan itu. Yang paling saya sepakat adalah ini tafsiran yang pertama. Apa itu? Di zaman Yesus mengatakan ini kepada orang Farisi ahli Taurat, waktu itu masih berlaku hukum Taurat. Amin. Kalau seseorang kedapatan berzina, dia akan dirajam pakai batu sampai mati. Artinya, kalau diceraikan karena zina, kalau ketahuan berzina, berarti harus dirajam sampai mati. Artinya boleh bercerai kalau sudah mati. Nangkap nggak Amanginang maksudnya? Saya lebih sepakat penafsiran ini. Kecuali karena zina. Zina waktu itu kalau ketahuan harus dirajam pakai batu sampai mati. Nah artinya boleh bercerai kalau sudah mati. Nah sekarang ini mana ada hukum Taurat dirajam sampai batu, sampai pakai batu sampai mati? Tidak ada. Tapi kita kembali kepada kebenaran. Tidak bisa diceraikan oleh manusia kecuali karena kematian. Nah, kalau dikatakan kelainan seks, kalau itu alasan yang kedua tadi. Ya, kata zina di sana dari kata aslinya kelainan seks. Nah, itu bukankah bisa diobati? Baik secara kedokteran maupun secara rohani, doa pelepasan semuanya bisa diobati. Tidak ada yang tak bisa diobati.
Kalau tujuannya untuk pemulihan seorang pribadi, pasti Tuhan jawab. Sebab doa kita yang sesuai kehendak Tuhan, pasti Tuhan jawab. Amin, amin. Jadi mari kita lihat dasarnya. Sekali lagi, tidak ada perceraian kecuali karena kematian. Lalu di mata Tuhan perceraian adalah sebuah pengkhianatan. Jadi ini yang saya tekankan sekali lagi kepada kedua mempelai. Kalian sudah banyak mendengar kebenaran firman Tuhan. Tentu akan banyak lagi. Sebagai pondasi yang kuat, apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Termasuk oleh kedua orang tua tidak bisa menceraikan. Termasuk oleh pengumuman tidak bisa menceraikan. Kalau ada masalah, dan pasti ada masalah, banjir, hujan, dan badai, itu datang kepada Tuhan. Sebab dasar kita adalah Kristus dan firman. Ya, dasar pengharapan kita adalah Kristus dan firman. Dan Kristuslah yang akan memberkati pemberkatan nikah kalian berdua. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih